Walid dan Umi Robiatul bertemu di dalam kamar. Walid memuji kemampuan Umi Robiatul yang pandai dalam menundukkan para jemaah perempuan untuk tunduk padanya dan semua ajaran serta omongan Walid. Mereka bahkan menertawakan dan meremehkan semua jemaah yang mereka miliki karena begitu mudah dibuat tunduk pada mereka. Walid ingin Umi Robiatul juga mampu membuat Baiduri tunduk padanya juga. Umi Robiatul dengan percaya diri berkata bahwa ia mampu melakukan itu. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berteriak kesakitan dari kamar sebelah. Ternyata itu adalah Mesita. Mesita pura-pura teriak kesakitan untuk menarik perhatian Walid. Walid datang menghampiri Mesita yang sedang tiduran di atas kasur sambil menahan sakit di perutnya. Walid bertanya apa yang terjadi pada Mesita. Mesita menjawab bahwa perutnya sakit. Walid menjawab kenapa bisa sakit, apakah Mesita salah makan. Mesita menatap Walid dengan tatapan lembut lalu menuntun tangannya untuk memegang perutnya. Mesita berkata bahwa ini adalah salah Walid. Walid sedikit kebingungan dengan jawaban Mesita. Mesita menjelaskan bahwa ia sedang hamil anak Walid dan Walid akan mendapatkan satu zuriat lagi. Walid tersenyum-tersenyum mendengar itu dan merasa bersyukur karena ia mendapatkan penerus untuk menyebarkan ajarannya. Mesita menatap Walid dengan tatapan nakalnya. Hambali, Rizki, Baiduri dan satu temannya pergi menemui Ustadz yang dipercayai oleh Hambali untuk menceritakan tentang penyimpangan yang terjadi di pesantren milik ayahnya, yaitu Walid. Ustadz terkejut mendengar itu dan menyarankan untuk segera dihentikan karena itu akan menjadi bahaya di mana Walid menyebarkan ajaran Islam namun menanamkan keliruan di dalamnya untuk kepentingan sendiri dan mempermainkan wanita. Hambali berkata bahwa zikir-zikir dan ilmu yang diajarkan tidak ada yang menyimpang dari ajaran Islam, namun penerapannya lah yang dinilai menurutnya menyimpang dan salah. Ustadz berkata bahwa Walid bersikap itu karena ingin dilihat kuat dan berkuasa, yang mana ini adalah ciri dari kemunculan Imam Mahdi. Mereka semua mendengarkan penjelasan mengenai Ustadz tersebut dan apa yang harus mereka lakukan. Abi Saifullah dan istrinya pergi menghadapi Walid. Walid duduk dengan tenang di atas singgasananya sambil mendengarkan penjelasan istri dari Abi Saifullah yang berlutut di hadapannya untuk meminta permintaan maaf atas perlakuan anaknya, yaitu Baiduri. Ia menjelaskan bahwa Baiduri masuk ke area pesantren pada malam hari karena tidak ada perahu yang berangkat dan ia hanya ingin ikut beristirahat. Abi Saifullah berkata bahwa seharusnya meminta izin terlebih dahulu. Istrinya terus meminta maaf dan meminta Walid untuk menuntun atau menghukum Baiduri dengan ajarannya supaya akhlaknya berubah menjadi lebih baik. Walid kemudian menjawab bahwa ia bersedia menuntun dan mengajari Baiduri untuk mengikuti ajarannya karena ia percaya bahwa Baiduri bukan anak nakal, melainkan ia hanya kekurangan ilmu agama saja, dan jika sudah dipoles dengan ilmunya, maka ia yakin kalau Baiduri akan menjadi lebih baik. Mia dan Dewi bertengkar di asrama mereka karena Mia melihat Dewi yang genit pada Walid. Dewi berkata bahwa Mia tidak berhak untuk tahu ada apa di antara dirinya dengan Walid. Mia berkata bahwa ia adalah ketua di asrama ini, maka ia berhak tahu apa yang akan dilakukan Dewi dengan Walid hingga mereka harus bertemu berdua. Dewi muak dengan Mia yang selalu menggunakan jabatannya sebagai ketua di asrama ini untuk ikut campur urusan orang lain. Dewi menegaskan bahwa pangkat Walid lebih tinggi dari Mia, maka ia hanya akan nurut pada Walid saja, bukan pada Mia. Mia kesal pada Dewi, hingga akhirnya mereka saling menjambak kerudung satu sama lain hingga lepas. Santri lain berusaha melirem mereka, namun cengeraman mereka satu sama lain terlalu keras. Umi Hafizah datang melirem mereka. Pertengkaran mereka pun selesai. Umi Hafizah tidak menyangka bahwa santrinya akan bertengkar seperti ini. Hambali dan yang lainnya duduk di salah satu restoran. Baiduri menyampaikan ketidakpuasannya mengenai pertemuan mereka dan ustazahnya Hambali. Baiduri merasa bahwa pertemuan mereka hari ini terasa sia-sia karena ustadznya tersebut hanya memberikan saran dan ingin mereka menyelesaikannya sendiri. Hambali berkata bahwa ustadznya meminta mereka untuk mengumpulkan bukti terlebih dahulu karena takutnya akan menjadi fitnah. Baiduri tetap saja kesal. Ia merasa ulama-ulama di luar pesantren
seperti tidak mau membantu mereka. Hambali dan yang lainnya menenangkan Baiduri dan memintanya untuk sabar. Temannya Baiduri bertanya apakah harus mereka membuat laporan ke polisi jika Baiduri ingin penyimpangan ini segera berakhir. Baiduri berkata bahwa ia akan menyelamatkan jemaat perempuan terlebih dahulu dan mengajaknya mereka keluar dari pesantren, baru ia akan membuat laporan ke polisi. Mereka setuju dengan hal itu dan Hambali juga akan melakukan hal yang sama pada jemaat laki-laki. Baiduri menyarankan mereka untuk kembali ke pesantren berpisah supaya tidak terlihat curiga. Hambali dan Rizky pamit untuk pergi duluan. Abi Saifullah juga memberikan informasi bahwa Hambali pergi keluar pesantren. Begitu juga dengan Baiduri. Abi Saifullah berkata bahwa mereka ini keras kepala dan sombong karena merasa ilmu agama mereka yang benar. Walid bertanya apakah mereka memiliki hubungan satu sama lain. Abi Saifullah dan istrinya dengan tegas membantah itu, bahwa Baiduri tidak memiliki hubungan asmara dengan siapapun. Walid berkata bisa saja mereka memiliki hubungan di belakang yang mereka tidak tahu. Maka Walid menegaskan pada Abi Saifullah untuk menghalangi mereka. Umi Hafizah dan Mia berbicara berdua. Mia membela diri bahwa ia berhak memarahi Dewi karena ia adalah ketua di pesantren ini dan sudah seharusnya Dewi menurut padanya. Umi Hafizah bertanya, selain sebagai ketua, mengapa Mia begitu marah dan tidak suka Dewi bertemu dengan Walid? Mia mengaku bahwa ia adalah istri batin Walid. Umi Hafizah bertanya sejak kapan? Mia menjawab, sejak masuk ke pesantren. Ia juga menjelaskan bahwa Walid berkata padanya, Mia memiliki peranan bagi Walid untuk menyampaikan dakwanya, maka dari itu ia berhak untuk marah pada Dewi. Umi Hafizah bertanya siapa yang tahu bahwa Mia adalah istri batin Walid. Mia menjawab tidak ada yang tahu karena Walid memintanya merahasiakannya. Namun kali ini ia ingin memberitahu Umi Hafizah supaya tahu alasan ia marah. Umi Hafizah menghela napas pelan. Umi Robiatul dan Masita sedang mengobrol. Umi Robiatul mengemili Masita yang sudah hamil lagi, padahal Aisyah saja belum berumur 2 tahun. Ia tidak ingin Masita mengeluh ketika mereka memiliki banyak anak nantinya. Masita berkata bahwa ini adalah pilihan Walid, dan jika Umi Robiatul ingin protes, maka protes saja pada Walid. Lagi pula Walid pernah berkata padanya bahwa banyak anak lebih baik dan akan lebih banyak pejuang dakwah nantinya. Umi Robiatul berkata bahwa Habibah saja sudah punya banyak anak. Masita dengan lancang berkata bahwa lebih baik punya anak daripada tidak punya anak sama sekali. Umi Robiatul merasa tersinggung dengan ucapan Masita karena realitanya hingga saat ini dirinya belum bisa memberikan keturunan untuk Walid. Umi Robiatul menampar Masita. Masita kesakitan dan bertanya apa maksudnya. Umi Robiatul berkata bahwa Masita baru saja tidak langsung mengatakannya mandul. Masita membantah bahwa ia tidak maksud seperti itu. Umi Robiatul berkata bahwa Masita boleh saja memiliki anak yang banyak, namun nantinya ia tidak mau mendengar Masita mengeluh pusing karena banyak anak, dan ia juga menegaskan bahwa Masita harus menjaga anaknya sampai ia mati karena ia tidak mau menjaga anaknya Masita. Umi Robiatul akhirnya pergi. Umi Hafizah mengobrol bersama dengan Dewi di lorong pesantren. Umi Hafizah meminta Dewi untuk menceritakan apa yang terjadi pada Dewi dan apa yang dibicarakan Walid pada Dewi. Dewi berusaha menutupinya dengan mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan apa-apa antara dirinya dengan Walid. Umi Hafizah berkata bahwa Dewi boleh menganggapnya sebagai ibunya dan membiarkan Dewi dengan bebas bercerita apapun padanya. Dewi mengangguk patuh. Umi Hafizah terus berusaha mendesak Dewi untuk jujur padanya dan menceritakan apa yang sudah Walid katakan dan janjikan padanya. Namun Dewi terus tidak mengatakannya. Umi Hafizah akhirnya menyerah dan membiarkan Dewi tidak bercerita padanya. Namun dia berpesan jika Dewi berbohong padanya, maka sama saja Dewi baru saja berbohong pada ibunya. Baiduri menghampiri Umi Hafizah dan Dewi. Ia mengatakan salam yang dijawab oleh mereka. Walid berjalan bersama dengan Hambali di taman. Walid menjelaskan bahwa pernikahan sesama jemaat di jihad ummah ini merupakan hal yang biasa dan normal demi kehidupan dan kelangsungan para jemaat. Walid juga mengatakan bahwa ia biasanya yang menentukan dan memiliki jodoh mereka di jihad ummah ini. Namun jika Hambali sudah memiliki pilihan,
maka ia akan membiarkan Hambali untuk menentukan jodohnya sendiri. Hambali berkata bahwa ia belum menentukan hatinya pada siapapun, karena saat ini fokusnya hanya akan berdakwah saja. Walid berkata bahwa menikah dan memiliki anak juga merupakan ibadah, di mana akan semakin banyak umat Nabi Muhammad nantinya dan akan memperkuat Islam juga. Hambali berkata apakah itu sebabnya Walid melakukan poligami dan menikahi banyak jemaat perempuan. Walid mengoreksi perkataan Hambali bahwa ia berpoligami karena banyak perempuan yang ceraikan, kesusahan, dan liar, maka ia hanya ingin melindungi mereka. Walid juga menjelaskan bahwa ujian terbesar para manusia di bumi ini adalah hati, dan untuk perempuan ketika mereka dipoligami, maka ujian keikhlasan hati mereka diuji, yang mana jika mereka ikhlas, maka mereka akan lebih dekat dengan Allah. Hambali berkata jika ujian wanita yang dipoligami adalah hati, lalu apa ujian pria yang melakukan poligami? Walid menatap Hambali. Baiduri meminta salah seorang untuk mengumpulkan jemaat perempuan di tempat biasa mereka berzikir. Hambali juga meminta seseorang untuk mengumpulkan jemaat laki-laki untuk berkumpul di belakang pesantren. Baiduri berkumpul dengan para jemaat perempuan lainnya. Ia memberitahu mereka mengenai ajaran Islam sesungguhnya, bahwa ia tidak seharusnya mereka tunduk pada Walid dan mau dipoligami olehnya dengan dalih agama, karena sesungguhnya agama Islam sangat melindungi perempuan. Baiduri juga menegaskan bahwa perempuan diberikan rasa malu oleh Allah supaya mereka menjaga martabat dan mahkota mereka sebagai seorang perempuan, bukannya malah dengan mudah memberikan mahkota mereka pada seseorang yang mengaku paham agama. Baiduri berkata bahwa para jemaat perempuan ini tidak kuat ilmu agamanya, maka dengan mudah mereka dikelabui. Baiduri menegaskan bahwa mulai saat ini mereka harus lebih hati-hati dan menjaga martabat serta marwah sebagai seorang perempuan. Para jemaat perempuan itu tidak begitu mendengar ucapan Baiduri, karena mereka merasa bahwa ucapan Baiduri itu menyimpang dari apa yang diajarkan di pesantren ini. Baiduri kemudian hendak pergi, namun ia mendengar para obrolan jemaat perempuan yang tidak sabar siapa yang akan dipilih Walid nantinya. Baiduri semakin kesal mendengar itu, maka ia memarahi mereka dan menekankan bahwa mereka ini sangat mudah dibodohi. Hambali juga melakukan hal yang sama seperti Baiduri yang menyampaikan para jemaat laki-laki bahwa mereka adalah pemimpin di sebuah rumah tangga dan mereka harus dapat menentukan nama baik dan buruk sebagai pemimpin. Hambali juga menegaskan bahwa betapa tingginya martabat seorang perempuan, dan perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin apalagi di dalam pernikahan. Dan jika mereka sudah menikah nantinya, dan mereka harus menurut pada perempuan, karena perempuanlah yang akan mengurus segala sesuatunya yang ada di rumah tangga. Hambali menyampaikan itu semua berdasarkan pada surat Al-Maidah ayat 5. Hambali juga menegaskan bahwa betapa tingginya martabat seorang laki-laki. Para jemaat laki-laki mendengarkan dakwah Hambali dengan seksama. Umi Robiatul melihat lingkungan pesantren yang sepi dan ia kebingungan di mana semua orang. Ia memanggil Ka'lah untuk bertanya kemana orang-orang. Ka'lah menjawab bahwa ia juga tidak tahu. Dari tadi ia mencari Farah, namun ia tidak bisa menemukannya. Umi Robiatul menengok sekitar. Walid berkunjung asrama perempuan. Ia mengetuk pintu dan ada Dewi yang membuka pintu. Dewi mencium tangan Walid. Walid melihat asrama yang sepi, maka ia bertanya kemana yang lain. Dewi menjawab bahwa Baiduri meminta para jemaat berkumpul. Walid bertanya mengapa Dewi tidak ikut berkumpul. Dewi menjawab karena Walid ingin menemuinya, maka ia memilih untuk bertemu dengan Walid karena Walid jauh lebih penting. Walid tersenyum senang mendengar itu. Dewi juga sudah duduk di sebelah Walid. Walid menatap Dewi lembut, lalu bertanya apakah boleh jika ia menginginkan Dewi. Dewi mengangguk. Ia kemudian pamit untuk bersiap terlebih dahulu. Pada malam harinya, para jemaat Jihad Ummah melakukan sholat malam bersama. Setelah selesai sholat, seseorang memberikan informasi bahwa pada malam Kamis nanti akan diadakan malam Bahtera Melayu, yang mana nantinya baju yang akan mereka gunakan telah ditentukan oleh Walid. Dan untuk mendapatkan baju itu, mereka harus menemuinya untuk mendapatkan baju itu. Orang itu kemudian mengucapkan salam untuk menutup pengumumannya.
lalu pergi. Hambali merasa aneh dan curiga dengan acara itu. Para jemaat perempuan berkumpul yang dipimpin oleh Umi Robiatul. Ia akan membagikan pakaian yang sudah ditentukan oleh Walid untuk para jemaat perempuan yang akan digunakan pada malam Bahtera Melayu nanti. Umi Robiatul menegaskan bahwa para jemaat perempuan harus bersiap seperti menyiapkan malam pertabalan, karena nantinya akan ada pertabalan untuk perempuan yang terpilih. Baiduri merasa bahwa ini semua janggal dan tidak masuk akal. Berbeda dengan Baiduri, para jemaat perempuan lain merasa senang dan tidak sabar untuk mengetahui siapa yang akan menjadi perempuan terpilih. Baju tersebut kemudian dibagikan pada orang-orang yang sudah ditentukan. Baiduri menerima baju berwarna kuning. Ibu-ibu lain yang melihat itu tersenyum, yang membuat Baiduri bingung. Umi Robiatul juga memberikan tatapan aneh pada Baiduri karena Baiduri menerima pakaian berwarna kuning itu. Mia berkata bahwa ia berharap pada malam nanti Walid akan menambalkannya menjadi putri Jerai. Dewi yang mendengar itu kesal, lalu berkata bahwa pertabalan ini hanya dongeng saja. Yang jarang terwujud. Mia merasa aneh karena Dewi seperti tidak suka padanya. Maka ia menyuruh Dewi untuk bertanya langsung pada Walid nantinya. Karena pertabalan nanti, Walid akan memilih sendiri putri Jarainya. Dewi hanya bisa diam mendengar itu. Jemaat putri lain ada yang mengeluh karena mendapatkan pakaian yang berwarna hitam. Maka ia meminta untuk bertukar dengan temannya yang ada di sebelah. Namun temannya yang di sebelah mengingatkan bahwa mereka tidak boleh menukar baju mereka sesuka hati, karena ini sudah ditentukan oleh Walid. Dan juga ada alasan mengapa Walid menentukan warna itu pada mereka. Baiduri mendengar obrolan mereka dan ia merasa curiga. Umi Robiatul hanya bisa diam dan gelisah. Baiduri sedang membaca dan melantunkan ayat Al-Quran di dalam kamarnya. Hambali sedang berjalan melewati asrama perempuan dan kamar Baiduri terhenti sejenak untuk mendengarkan suara Baiduri dan mengaguminya. Masya Allah. Azan berkumandang. Hambali segera pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Walid sedang berdiri di halaman rumahnya sambil memandang sekitar pesantrennya. Umi Hafizah izin pada Walid untuk pamit melakukan sholat subuh ke masjid. Walid mengizinkan Umi Hafizah untuk pergi. Walid memegang jenggotnya lalu tersenyum. Para jemaat segera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Matahari muncul dan sudah memancarkan cahayanya di pagi hari. Baiduri baru saja dari kamar mandi dan hendak masuk ke asrama. Namun tiba-tiba Hambali muncul dan mengucapkan salam pada Baiduri. Baiduri menjawab salamnya dengan sopan dan tetap berusaha menjaga pandangannya karena mereka masih berada di lingkungan pesantren. Hambali memuji bacaan Al-Quran Baiduri subuh tadi yang memberikan efek pada pagi hari yang cerah ini. Baiduri bingung harus merespon apa pada pujian Hambali, maka ia hanya mengucapkan terima kasih lalu izin untuk masuk ke asramanya. Hambali mempersilahkan. Baiduri kemudian mengucapkan salam lalu pergi dan Hambali membalas salamnya Baiduri. Baiduri masuk ke kamarnya lalu ia duduk di pinggir kasur. Ia membuka cadarnya lalu tersenyum. Ia teringat ketika pertama kali ia bertemu dengan Hambali di goa itu dan berusaha ikannya. Sejak saat itu Baiduri selalu diam-diam memperhatikan Hambali. Bahkan ketika Hambali sedang berdakwah, Baiduri tersadar bahwa ia sudah memikirkan Hambali. Maka dengan segera ia mengucapkan kalimat istighfar dan mengingatkan dirinya bahwa ini merupakan hal yang salah dan tidak seharusnya ia seperti ini. Di aula pesantren ramai para jemaat yang menyiapkan properti untuk kepentingan malam Bahtera Melayu. Para bapak-bapak bahkan tidak sabar untuk menggunakan baju seperti panglima perang untuk mengunjungi malam ini. Mereka bahkan membahas mengenai para jamaat perempuan nantinya yang akan dipilih Walid seperti apa. Salah seorang laki-laki mengatakan bahwa ada aturan dari Umi jika putri yang dipilih oleh Walid tidak berkelakuan baik dan sesuai adab dengan kita, maka nantinya gelar putri itu akan dicabut. Hambali diam-diam mendengar itu, kemudian ikut untuk mengobrol dengan mereka. Hambali bertanya untuk apa malam-malam seperti itu diadakan.
Mereka menjelaskan bahwa Walid yang mengadakan malam itu karena Walid sudah berjasa untuk menggabungkan Melayu dan Islam. Mereka juga membahas bahwa Hambali sudah diangkat menjadi tuang siang, maka nanti Hambali akan ditabali dan akan ada putri-putri. Hambali bertanya, lalu apa dengan putri-putri yang disiapkan itu? Mereka menjelaskan bahwa dahulu tidak ada jemaat perempuan di jihad Ummah, dan sekarang putri-putri sudah turun, maka Walid ingin menyatukan mereka. Hambali berkata bahwa orang Melayu sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang berbau agama. Lalu ia pergi. Para orang itu bingung apa yang dimaksud oleh Hambali. Mia masuk ke asrama putri dan bertanya di mana Dewi, karena ia tidak melihat Dewi dari tadi. Para jemaat perempuan dengan sinis menjawab bahwa ia tidak tahu dan ia bukan penjaga asrama. Maka tentu saja mereka tidak memperhatikan Dewi pergi kemana. Mereka bahkan menyuruh Mia untuk mencari Dewi sendiri saja jika Mia memang sayang pada Dewi. Mia berkata bahwa Dewi itu biadab karena keluar masuk sesukanya. Dewi akhirnya tiba di asrama putri. Mia langsung mencecar Dewi dengan pertanyaan, Dewi dari mana? Dewi menjawab bahwa ia baru saja khikmat. Mia terkejut mendengar itu, lalu bertanya khikmat dengan siapa. Dewi tidak menjawab, hanya menatap Mia meremehkan lalu pergi. Baiduri menerima telepon dari Habibah. Ia mendapat kabar baik dari Habibah, maka kini Habibah sudah mendapatkan hidup lebih baik di luar. Baiduri sangat senang mendengar itu dan bersyukur karena Habibah sudah memiliki hidup lebih baik di sana. Ia berpesan pada Habibah untuk menjalani hidup yang baru dan melupakan semua yang sudah terjadi padanya. Baiduri juga berpesan untuk menyimpan kunci yang dititipkan padanya di tempat yang biasa saja. Lalu Baiduri menutup telepon dengan meminta doa supaya ia baik-baik saja di jihad Ummah. Walid tiba-tiba muncul di hadapan Baiduri yang membuatnya terkejut dan segera menutup teleponnya dengan Habibah. Walid menatap Baiduri dengan tatapan tajam dan Baiduri hanya bisa menunduk. Hambali menerima pesan dari Ustadz Umar yang mengabarkan bahwa ia sudah berbicara dengan temannya yang dari Jakim dan akan bertemu dengannya malam ini, dan nantinya ia akan memberitahu Hambali hasil dari pertemuan mereka. Hambali menjawab bahwa ia berterima kasih atas bantuannya dan ia berharap mereka akan membuka file aduan mereka dan mempertimbangkannya. Dua orang jemaat laki-laki menghampiri Hambali dan menyampaikan bahwa mereka sudah sadar kalau ada yang tidak beres dengan jihad Ummah ini. Hambali merasa bersyukur karena akhirnya mereka sudah diberikan taufik dan hidayah. Mereka menyampaikan dukungannya pada Hambali bahwa ia akan mendukung dan berada di pihak Hambali untuk memperjuangkan kebenaran yang ada di jihad Ummah ini. Dan mereka juga berpesan pada Hambali untuk tidak merupakan sahabat mereka yang lain. Hambali mengangguk dan menepuk kedua pundak mereka. Baiduri berbicara dengan Walid di gazebo. Walid bertanya apakah Baiduri tahu apa kelebihan Baiduri. Baiduri menjawab bahwa ia tidak memiliki keistimewaan apapun. Walid berkata bahwa Baiduri salah. Ia menjelaskan bahwa Baiduri salah paham, bahwa sebenarnya Baiduri itu berpotensi menjadi pemimpin muslimah. Baiduri dengan rendah hati berkata bahwa ia tidak bisa karena ilmunya masih sedikit. Walid berkata bahwa tidak perlu ilmu yang tinggi untuk menjadi seorang pemimpin, cukup meyakini apa yang diperjuangkannya saja sudah cukup. Walid menjelaskan bahwa Baiduri sudah jauh-jauh untuk mencari ilmu, lalu datang ke sini, maka ilmu yang didapat oleh Baiduri harus disebarkan dan diamalkan dengan baik. Ia juga berkata bahwa orang yang mendapat hikmah dari belajar kebaikan walaupun dari orang jahat, sedangkan orang yang mendapat ilmu namun tidak mendapat hikmah hanya akan mendapat kebaikan dari orang yang dianggap baik dan belajar dari orang yang dianggap alim. Tetapi orang-orang ini tidak akan mendapatkan kebijaksanaan dari orang yang mendapatkan hikmah. Walid juga menyebutkan bahwa tertulis di Al-Quran bahwa orang yang mendapatkan hikmah maka akan mendapat anugerah yang besar. Walid berbisik pada Baiduri bahwa ia bersedia untuk membimbing Baiduri hingga Baiduri bisa menggantikan posisi Ummi Hafizah atau Ummi Robiatul. Baiduri hanya diam dan mencoba menghindari Walid yang semakin mendekatkan wajahnya padanya. Ummi Hafizah datang, mengucapkan salam membuat Walid segera menjauh dari Baiduri. Baiduri segera menjawab salam itu dan juga menjauh dari Walid. Baiduri dan Ummi Hafizah berjalan di taman sambil mengobrol. Baiduri menyampaikan ketakutannya semakin lama ia tinggal di jihad Ummah.
Umi Hafizah bertanya takut akan apa. Baiduri menjawab bahwa ia takut kepada Allah. Ia menjelaskan bahwa ia semakin takut jika ia menyadari ada yang salah dengan sesuatu. Namun ia hanya bisa diam saja. Baiduri juga berkata karena ia percaya bahwa jika menolong kemaksiatan itu sama saja dengan melakukan kemaksiatan. Umi Hafizah tidak mengerti dan bertanya apa maksud Baiduri. Apakah Baiduri baru saja berkata kalau jihad ummah ini adalah tempat maksiat? Baiduri dengan sopan membantah bahwa ia tidak bermaksud begitu. Ia suka dengan jihad ummah dan perjuangannya, hanya saja ia tidak mengerti dengan caranya. Atau mungkin saja ia kurang akan ilmu agama untuk memahami ini semua dan kemaksiatan yang ada. Umi Hafizah menasihati Baiduri untuk tidak menjadi mata lalat karena lalat hanya akan mengerubungi najis. Maka dari itu nanti yang dilihat hanyalah najis. Baiduri membalas dengan berkata bahwa jika mereka melihat kemungkaran maka mereka harus menepisnya dengan tangan, dan jika tidak bisa maka dengan lisan, dan juga tidak bisa maka dengan hati, maka itu adalah selama-lamanya iman. Umi Hafizah bertanya apa maksud Baiduri. Baiduri berkata kemungkinan pemahaman akan kemaksiatan di antara Baiduri dan jemaat lain di jihad ummah ini berbeda, dan yang Baiduri anggap maksiat itu tidak bagi mereka. Baiduri menambahkan bahwa Umi Hafizah yang lebih mengenal tempat ini karena sudah tinggal bertahun-tahun, maka ia tidak akan berbicara apapun. Ia menambahkan bahwa ia hanya akan melihat apa yang terjadi pada malam ini. Baiduri memegang tangan Umi Hafizah lalu pamit. Kulsum bertanya pada suaminya bagaimana jika malam ini suaminya dipilih untuk menikahi Walid. Suaminya berkata bahwa jika memang dipilih maka mau bagaimana lagi, ia juga tidak bisa membantah. Kulsum berkata bahwa ia berharap suaminya tidak dipilih malam ini. Suaminya menasehati Kulsum bahwa ia tidak boleh lupa akan ajaran Walid karena Walid adalah perintah Allah dan Rasul juga. Ia berkata jika Kulsum tidak bisa ridho seperti Hafizah dan Robiatul, maka Kulsum tidak akan bisa setara dengan mereka dan mendapat ke tempat di sisi Allah. Ia juga menjelaskan bahwa jika Kulsum ridho nantinya, jika malam ini ia harus menikah, maka nanti mereka akan mendapatkan makam ketaatan dan keridhaan dari Allah. Maka Kulsum harus ikhlas dan ridho. Kulsum hanya bisa menunduk lalu mengangguk mendengar nasihat suaminya. Baiduri mengintip ke aula, lalu Hambali muncul. Hambali mengucapkan salam dan dijawab oleh Baiduri. Hambali bertanya apakah Baiduri tahu apa yang akan terjadi malam ini. Baiduri menjawab bagaimana dia tahu. Hambali berkata bahwa ia mendengar dari jemaat perempuan akan pertabalan malam ini, yang mana artinya malam ini akan ada yang dinikahkan oleh Walid, dan para jemaat perempuan berharap mereka yang akan dinikahkan oleh Walid. Baiduri bertanya apakah Hambali berharap Baiduri yang akan dijodohkan. Hambali hanya bisa diam. Umi Hafizah sudah bersiap untuk malam Bahtera Melayu. Ia sudah menggunakan pakaian yang dipilihkan Walid untuknya. Namun tiba-tiba ia teringat ucapan Baiduri mengenai maksiat tadi siang. Ia merasa gelisah. Umi Robiatul juga sudah siap dengan pakaian warna ungunya. Ia duduk di pinggir kasur sambil mengusap perutnya yang sedang hamil. Ia berkata bahwa malam ini mereka akan mendapatkan rahmat dari Walid, yang mana nantinya anaknya akan menjadi penerus perjuangan dakwah Walid. Robiatul sangat senang dan tidak sabar dengan malam Bahtera Melayu. Acara sudah dimulai dengan diiringi dengan musik gamelan dan bacaan sholawat. Baiduri yang menggunakan baju berwarna kuning mengirim pesan pada Hambali untuk menyampaikan bahwa acara carut marut ini akan segera dimulai. Hambali menjawab bahwa mereka akan baik-baik saja asalkan tidak meminum air bekas cuci kakinya Walid. Walid melihat mereka yang bertukar pesan. Acara dibuka dengan sambutan syukur dan tujuan acara pada malam ini untuk melakukan pertabalan untuk melantik para panglima dan putri gugusan alam Melayu. Mereka berharap orang-orang yang dipilih dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk jihad ummah. Pembawa acara mempersilahkan Umi Hafizah yang menggunakan pakaian berwarna begi untuk menjadi orang pertama. Walid yang malam itu menggunakan baju berwarna kuning mempersilahkan istrinya untuk berpisah, duduk di sebelahnya bertukar dengan Umi Robiatul yang menggunakan baju berwarna merah.
Umi Hafizah dan Umi Robiatul kemudian bertukar tempat duduk. Umi Hafizah duduk di singgasana bersama Walid dan Umi Robiatul duduk bersama Masita di pinggir singgasana. Pembawa acara kemudian melanjutkan acara untuk melakukan pertabalan untuk para panglima alam Melayu. Ia menjelaskan bahwa ada Hang Tua, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekiu, dan Hang Lekir. Hambali sebagai Hang Tua merasa dipanggil, maka ia berdiri dan menghadap para Walid untuk diberikan semacam keris. Lalu sesudah itu ia duduk. Baiduri yang melihat itu lalu segera mengirim pesan pada Hambali bahwa jika ia dipaksa malam ini, maka ia akan menumpahkan air di atas kepala Walid. Acara selanjutnya adalah pertabalan untuk putri-putri alam Melayu. Mereka adalah Tun Fatimah, Tun Teja, Putri Balkis, Putri Giarai, dan Putri Gunung Ledang. Orang-orang yang disebutkan segera berdiri untuk menghadap Walid. Upacara pemberian kemudian dilakukan. Baiduri merupakan salah satu orang yang disebutkan. Maka ia naik untuk melakukan upacara, lalu duduk di atas singgasana. Baiduri diam-diam mengirim pesan pada Hambali bahwa seorang putri sudah duduk di atas singgasana. Hambali menjawab dengan umpatan. Walid menyampaikan bahwa malam pertabalan sudah selesai. Maka ia berharap orang-orang tidak menganggap bahwa pertabalan ini hanyalah dongeng dunia. Ia mengingatkan bahwa Islam adalah Melayu dan Melayu adalah Islam. Ia juga menjelaskan mengenai Mim, Lam, Alif, Ya, Waw, bahwa Mim adalah Rasul dan Nabi Muhammad adalah pemimpin umat dan roh pada hakikat. Maka kita manusia yang di bumi harus memimpin pada syariat. Lam adalah kalimat thayyibah yang mana penentu akidah. Ia adalah lambangnya makam yang menandakan alam. Waw adalah kekudusan yang membawa kita berlayar di lautan tarikat dan syariat. Baiduri membalas pesan Hambali dengan berkata bahwa tata tuan putri lebih tinggi dari Hang Tua. Maka ia meminta Hambali untuk maklum. Walid masih menyampaikan dakwanya mengenai pentingnya mengamalkan Mim, Lam, Alif, Ya, Waw dalam kehidupan dengan membangun ilmu syariat dan tarikat dengan sirah Nabi Muhammad SAW menuju ke jalan syahadat. Walid memimpin untuk membacakan kalimat syahadat yang kemudian diikuti oleh para jemaat. Selanjutnya terdengar sholawat yang dikumandangkan. Para jemaat mengangguk-mengangguk mencerna dakwah yang diberikan oleh Walid. Setelah salawat selesai dikumandangkan, maka Walid melanjutkan bahwa malam pertabalan tidak akan lengkap jika tidak ada makrifat. Maka mereka akan digabungkan untuk menjalankan perjuangan dakwah bersama dengan Walid. Walid menegaskan bahwa ia diutus oleh Rasulullah untuk melakukan pernikahan ini, untuk menemaninya melakukan perjuangan. Maka nantinya orang yang disebut namanya akan melakukan pernikahan dengannya dan melakukan perjuangan dakwah. Walid menyebutkan nama Fatin Najiha, lalu mendeklarasikan untuk dinikahkan dengan Syekh Marzuki Kaliman. Tin yang namanya disebut terkejut, berbeda dengan Syekh Marzuki yang tersenyum senang. Walid menyebutkan nama kedua, yaitu Dewi Murnita, untuk dinikahkan dengan Panglima Utama Hambali. Hambali terkejut mendengar itu. Kulsum merasa gelisah dengan orang di sebelahnya, segera memegang tangannya untuk menangkapnya. Walid kemudian menyebutkan Datuk Bendahara yang mana merupakan kesayangannya itu untuk menikah dengan Kasum Ibrahim. Datuk Bendahara terkejut mendengar itu. Lalu Kasum yang disebut namanya segera melepas genggaman tangannya dari Kulsum. Walid kemudian menyebutkan Putri Gunung Ledang yang mana nama Baiduri yang diangkat oleh Walid untuk menjadi permaisurinya. Baiduri segera berdiri dan terkejut mendengar itu. Ia tidak terima. Fatin dan Kasum menangis mendengar itu. Dewi hanya bisa menatap tidak percaya. Walid berkata bahwa penyatuan ini adalah persatuan bangsa, maka tidak ada yang berhak untuk membantah, karena ini adalah utusan dan pesan dari Nabi Muhammad padanya. Baiduri pingsan mendengar itu karena saking terkejut dan tidak percayanya. Walid yang melihat Baiduri yang pingsan lalu berkata dengan penuh semangat bahwa Putri Ledang adalah yang mereka idam-idamkan selama ini. Maka pernikahan mereka akan berlangsung di malam Kamis minggu depan. Walid kemudian bersorak takbir yang juga diikuti oleh jemaat lainnya. Datuk Bendahara masih terkejut menyadari apa yang baru saja terjadi. Baiduri masih dalam keadaan pingsan di ruangan saat malam pertabalan terjadi. Namun saat itu ruangan sudah sepi dan remang-remang. Walid duduk di samping Baiduri menunggunya
untuk sadarkan diri. Begitu Baiduri sadar, Walid langsung memanggilnya dengan sebutan Adinda, yang membuat Baiduri marah karena ia tidak sudi untuk dipanggil dengan sebutan itu. Walid berkata bahwa Baiduri sebentar lagi akan menjadi haknya, dan sudah lama ia menunggu Baiduri untuk menemaninya memperjuangkan dakwah. Baiduri dengan tegas menolak, mengatakan bahwa ia bukanlah putri Gunung Ledang yang disebut Walid itu. Walid berkata bahwa ini adalah perintah Allah, maka Baiduri tidak boleh membantahnya. Walid mencoba memegang wajah Baiduri yang tertutup cadar itu, sambil berkata bahwa mereka hanya akan menikah secara batin saja, yang mana mereka hanya pasangan di alam gaib. Baiduri menepis tangan Walid yang hendak mengelus pipinya. Di luar ruangan itu, ada para istri sah Walid dan orang tua Baiduri yang gelisah. Kulsum bertanya pada Umi Robiatul mengenai apa yang akan terjadi pada anaknya Baiduri. Umi Robiatul berkata bahwa Baiduri akan baik-baik saja dan Walid tahu apa yang harus dilakukannya. Ia juga menegaskan bahwa seharusnya Kulsum bersyukur karena Baiduri dipilih langsung oleh Walid. Datuk Bendahara terlihat gelisah dan istrinya yang dipilihkan oleh Walid tiba-tiba pergi. Datuk Bendahara pun ikut pergi. Di dalam ruangan itu, Baiduri menegaskan bahwa ia tidak akan tunduk pada apapun ucapan Walid dan ajaran yang mengatasnamakan Allah. Baiduri kemudian pergi. Walid memegang jenggotnya lalu tersenyum miring. Masita berkata bahwa perkataan Walid selalu benar. Ia sudah memprediksi bahwa Walid akan mengkawinkan Baiduri untuk menjadi permaisurinya. Umi Robiatul berkata bahwa Walid sudah memutuskan yang terbaik untuknya. Masita berkata ia masih tidak mengerti mengapa Walid ingin menjadikan Baiduri sebagai istrinya. Umi Robiatul berkata bahwa Walid kemungkinan ingin menjaga pendampingnya untuk melakukan perjuangan dakwah. Masita menjawab bahwa Walid juga dahulu mengatakan hal yang sama padanya. Umi Hafizah hanya mendengarkan mereka, lalu pergi ke kamarnya. Umi Robiatul berkata kalau Masita tidak setuju dengan pilihan Walid, maka Masita bicara langsung saja pada Walid. Umi Robiatul kemudian pergi. Baiduri tiba di kamarnya dengan ibunya. Baiduri menegaskan bahwa ia tidak ingin menikah konyol dengan Walid. Ia tahu bahwa ajaran ini sesat. Baiduri menegaskan bahwa ia ingin masuk ke surga dengan cara Allah, bukan dengan cara bid'ah seperti ini. Baiduri tidak mengerti apa artinya pernikahan gaib seperti ini, karena baginya Walid hanya ingin memuaskan nafsunya atas nama agama. Ibunya menyuruh Baiduri untuk mengecilkan suara, karena takut ada orang lain yang mendengar. Baiduri tidak peduli, ia ingin orang lain mendengarkan kemarahannya, karena memang baginya ini tidak masuk akal. Baiduri berkata bahwa Walid ini hanya ingin mencicipi perempuan yang dia suka saja, lalu mencampakkannya nanti setelah sudah tidak suka. Bagi Baiduri, Walid adalah penunggang agama untuk mementingkan hawa nafsunya. Ibu hanya diam mendengarkan ucapan anaknya. Baiduri berkata bahwa mereka sudah dipermainkan oleh Walid. Ia bertanya apakah ibu mau menikahkan Abi. Ibu menjawab tidak mau. Baiduri berkata Walid memang hanya ingin mempermainkan mereka dengan nama agama, dan dia sampai kapanpun tidak akan membiarkan ibunya untuk menikah lagi. Baiduri bahkan berlutut di hadapan ibunya, meminta ibunya untuk sadar bahwa ini semua sudah salah dan Walid hanya ingin menghancurkan mereka, membuat ibunya ini kehilangan suaminya. Ibu menangis. Baiduri berkata bahwa ia akan mencari jalan untuk keluar dari tempat ini, dan jika sudah menemukan maka ia akan membawa ibu pergi bersamanya. Baiduri memeluk erat ibunya yang menangis. Umi Hafizah sedang berdiam diri di kamarnya. Fatin masuk ke kamar sambil menangis mengatakan bahwa ia tidak ingin menikah. Fatin bersimpuh di pangkuan ibunya sambil menangis bahwa ia tidak ingin menikah dengan orang tua. Fatin hanya ingin bersekolah saja. Umi Hafizah dengan lembut berkata bahwa Walid adalah ayahnya Fatin, maka Fatin harus tunduk padanya untuk mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah. Ia berkata bahwa ia tidak ingin Fatin menjadi anak durhaka, maka Fatin harus menurut saja karena Walid tahu apa yang terbaik untuk Fatin.
Fatin masih menangis dan memohon pada ibunya untuk membantunya. Umi Hafizah diam-diam menangis karena ia juga tidak tahu harus bertindak bagaimana. Hambali bertemu dengan ayahnya untuk mengatakan bahwa ia tidak mau menikah dengan Dewi yang dipilihkan oleh Walid. Datuk Bendahara hanya mengatakan bahwa Hambali harus bicara langsung dengan Walid jika Hambali tidak ingin menikah dengan pilihan Walid. Hambali bertanya apakah ayahnya itu akan menikahi Umi Kalsum. Istrinya mendengar itu lalu berkata, bukankah perintah Walid itu adalah perintah Allah? Maka apakah Datuk Bendahara akan bersedia untuk melanggar perintah Allah? Hambali hanya diam mendengarkan dan Datuk Bendahara masih gelisah. Walid berkumpul dengan para istri batinnya. Ia menjelaskan bahwa alasan ia ingin menikah batin dengan Baiduri karena ingin menguasai pendampingnya, yaitu Putri Gunung Ledang. Namun sayangnya pendamping Baiduri itu sombong sekali, hingga sulit baginya untuk menguasai itu, untuk menemaninya melakukan perjuangan dakwah. Mia berkata bahwa Walid memiliki istri batin yang lain. Walid berkata bahwa alasan para jemaat laki-laki yang ada di sini memiliki banyak istri karena perempuan memiliki kekuatan yang dapat menguatkan mereka untuk melakukan perjuangan dakwah dan Walid membutuhkan itu. Walid berkata bahwa ia mendapatkan kekuatan dari para istri batin ini. Para istri batin itu hanya diam terduduk. Walid berkata bahwa malam ini ia akan melakukan munajat dengan Amira karena ada tugas besar yang ingin Walid sampaikan pada Amira. Amira tersenyum manis pada Walid. Baiduri menelpon Hambali untuk mengatakan bahwa ia ingin keluar dari tempat ini malam ini juga karena ia sudah tidak kuat dipermainkan oleh Walid seperti ini. Hambali menenangkan Baiduri untuk tidak terburu-buru. Baiduri berkata bahwa ia tidak ingin Walid semakin menghancurkan dirinya dan ibunya lagi, maka ia akan keluar dari tempat ini dan melaporkan Walid ke polisi karena baginya bukti-bukti ini sudah cukup kuat untuk dilaporkan ke polisi. Hambali kemudian bertanya apakah Baiduri melupakan tujuan awalnya untuk menyelamatkan yang lainnya. Baiduri terdiam mendengar itu. Walid membawa Amira ke goanya tanpa mereka sadari. Umi Hafizah diam-diam mengikuti mereka. Di dalam goa itu, Amira duduk berhadapan dengan Walid. Walid berkata bahwa ia merasakan kekuatan yang besar dari Amira dan ia ingin menjadikan Amira untuk menjadi pemimpin ummah dan muslimah atas perintah Allah. Walid juga berkata ia ingin menjadikan Amira sebagai istri batinnya yang nantinya mereka akan menghalalkan segala cara jika batin Amira sudah bersatu dengan batin Walid. Amira bertanya lalu bagaimana dengan Mia? Walid menjawab bahwa Mia berbeda dengan Amira dan Walid lebih memilih Amira karena diusulkan langsung oleh Rasulullah. Walid berkata bahwa malam ini sudah ada Rasulullah bersama mereka untuk menyaksikan pernikahan batin mereka. Walid bertanya apakah Amira mau dan siap untuk menjadi istri batinnya. Amira mengangguk. Walid berkata dengan atas nama Rasulullah bahwa ia akan menikah batin dengan Amira untuk tujuan berdakwah dengan mas kawin berupa surat Al-Fatihah. Walid memegang pucuk kepala Amira dan membacakan surat Al-Fatihah. Setelah selesai, Walid berkata bahwa terhitung malam ini, maka Amira adalah istri batinnya yang sah. Amira kemudian mencium telapak tangan dan kaki Walid. Umi Hafizah menangis menyaksikan apa yang dilihatnya ini. Tanpa mereka ketahui, sebenarnya Walid juga melakukan hal yang sama pada Mia dan Dewi. Keesokan harinya, Baiduri menghubungi temannya untuk menceritakan apa yang terjadi padanya yang dipilih untuk menikah dengan Walid. Temannya itu segera menyuruh Baiduri untuk keluar dan menyelamatkan diri sebelum melaporkan pada polisi karena ajaran di sana sudah sangat melampaui syariat yang ada. Baiduri berkata ia akan keluar setelah menghancurkan ajaran mengenai pernikahan batin ini dan menyelamatkan jemaat lain. Temannya tidak mau Baiduri bersikap menjadi pahlawan lagi karena sudah saatnya bagi Baiduri untuk keluar dari tempat itu dan menyelamatkan diri. Baiduri meminta doa pada temannya untuk keselamatannya. Mia tiba-tiba merasakan tidak enak badan dan mual-mual ketika ada di asrama putri. Para jemaat perempuan lain hanya diam menunggu Mia. Mia dibantu oleh salah satu jemaat lainnya untuk berjalan keluar dari kamar mandi. Dewi merasa kesal mendengar Mia seperti itu karena baginya Mia hanya mencari perhatian Walid supaya Walid datang untuk menjenguk Mia.
Dewi berkata bahwa Walid itu sibuk dan banyak pekerjaan, maka tidak ada waktu untuk menjenguk Mia. Mia bertanya apakah Dewi beneran berpikiran seperti itu, karena ia benar-benar merasa pusing dan tidak enak badan bukan mencari perhatian Walid. Dewi masih tidak percaya dan tetap menganggap Mia mencari perhatian. Mia tiba-tiba merasa pusing sekali, lalu ia jatuh pingsan. Para jemaat perempuan lain terkejut, lalu mereka segera membantu Mia untuk sadar. Jemaat lain membawa Dewi untuk menjauh dari Mia. Dewi bingung melihat Mia yang jatuh pingsan. Di lorong rumahnya, Umi Robiatul memukul telapak tangan anaknya Masita menggunakan rotan. Ia menghukumnya karena anak Masita itu ketahuan mencuri. Masita datang lalu meminta Umi Robiatul untuk berhenti. Umi Robiatul menyuruh anaknya Masita itu untuk pergi dan jangan duduk sampai ia menyuruhnya untuk duduk. Masita berkata bahwa ia akan mendidik anaknya dengan caranya sendiri, sehingga ia tidak butuh campur tangan Umi Robiatul. Umi Robiatul berkata jika memang begitu, maka didiklah anaknya dengan benar, jangan sampai mencuri. Masita kemudian membawa anaknya pergi menjauh dari Umi Robiatul. Umi Robiatul berkata dengan sinis bahwa bukankah itu adalah anak Walid, maka kenapa anak Walid mencuri? Mia pergi ke klinik bidang ditemani dengan Umi Hafiza. Dokter mengucapkan selamat pada Mia karena Mia sudah positif hamil. Mia dan Umi Hafiza terkejut. Umi Hafiza bertanya dengan nada datar bahwa anak siapakah itu. Mia hanya bisa diam. Walid kedatangan tamu yang merupakan orang tua yang mengadu karena anaknya nakal dan susah dinasehati. Maka ia ingin Walid untuk menghukum anaknya supaya jera. Walid berkata bahwa ia tidak bisa melakukan itu karena ia harus menunggu perintah Allah. Walid juga berkata bahwa anaknya itu bukan nakal, melainkan kurang ilmu saja. Namun ia bersedia untuk membimbing anaknya untuk belajar ilmu di jihad ummah. Ayah anak itu berkata bahwa mereka adalah pekerja serabutan, maka mereka tidak punya hari libur. Walid menenangkan mereka bahwa ia akan menjaga anak mereka. Seseorang masuk meminta izin pada Walid, lalu membisikkan sesuatu kepada para abi-abi yang duduk di samping Walid. Lalu membisikkan sesuatu pada Walid. Walid terdiam dan mengerutkan keningnya ketika mendengar berita itu. Walid menghampiri Mia yang berada di asrama putri. Mia menangis di pangkuan Walid karena ia tidak tahu harus bagaimana. Walid bertanya tahu dari mana Mia bahwa Mia mengandung anaknya. Mia menjawab bahwa ia pergi ke klinik bidang tadi dan hasilnya ia positif hamil. Walid bertanya dengan siapa Mia pergi. Mia menjawab bahwa ia pergi dengan Umi Hafiza. Walid terdiam, lalu ia menggerakkan jari-jarinya. Umi Hafiza menceritakan mengenai Mia yang hamil pada Umi Robiatul. Umi Robiatul terkejut mendengar berita itu dan bertanya bahwa Mia hamil oleh siapa, karena ia tidak pernah melihat Mia dekat dengan jemaat laki-laki lain yang ada di jihad ummah. Umi Hafiza menjawab bahwa ia tidak tahu karena Mia enggan untuk memberitahunya. Umi Robiatul berkata bahwa ia juga tidak pernah melihat Mia keluar masuk pondok seenaknya karena sistem keamanan di pondok ini cukup ketat. Umi Robiatul melanjutkan bahwa Mia adalah anak bosnya, di mana orang tuanya saja tidak bisa menjaga Mia sejak dahulu. Bahkan saat di umur 14 tahun saja, Mia sudah melakukan hal seperti itu. Umi Robiatul berkata bahwa ia akan mencari tahu dengan siapa Mia hamil. Hambali dan Baiduri bertemu di Taman Danau Jihad Ummah. Baiduri menyampaikan bahwa ia ingin cepat-cepat melaporkan Walid ke pejabatan agama karena ia sudah tidak kuat dengan ajaran Walid yang sudah melewati batas. Hambali menenangkan Baiduri untuk sabar. Baiduri menjawab bahwa ia tidak bisa sabar karena ia tidak ingin ada korban-korban selanjutnya dan ia tidak ingin dirinya dan ibunya menjadi korban Walid juga. Hambali berkata bahwa mereka masih membutuhkan bukti untuk melaporkan Walid. Baiduri berkata bahwa bukti yang mereka miliki sudah lebih dari cukup untuk melaporkan Walid. Hambali berkata bahwa besok mereka akan bertemu dengan Ustadz untuk mengkonsultasikan masalah ini dan mereka harus bagaimana nantinya. Baiduri menegaskan bahwa ia tidak ingin besok mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka mendengar seseorang berteriak kesakitan. Baiduri segera berlari untuk mencari sumber suara. Mia terduduk sambil berteriak kesakitan di gazebo dekat danau karena Umi Robiatul memukuli punggungnya dengan rotan. Umi Robiatul ingin Mia jujur dengan siapa ia berhubungan hingga hamil seperti itu. Mia hanya mengeluhkan sakit dan meminta ampunan dari Umi Robiatul.
Umi Robiatul berkata jika tidak ingin sakit, maka Mia harus jujur padanya. Umi Robiatul masih memukuli punggung Mia dengan rotan. Baiduri berlari meminta Umi Robiatul untuk berhenti. Lalu ia memeluk Mia melindunginya dari Umi Robiatul. Umi Robiatul memandang tajam Baiduri, dan Baiduri membalas tatapan Umi Robiatul karena ia tidak takut. Mia dan Baiduri berbicara di gazebo. Mia menyesal karena sudah mempercayai semua ucapan Walid, yang mana kini menjadi malapetaka baginya karena ia hamil. Mia berkata bahwa ia memiliki ilmu agama yang kurang, maka dari itu dengan mudahnya ia terhasut oleh ucapan Walid, karena Walid selalu menyinggung Allah dan Rasul, yang mana membuat Mia mau tidak mau mempercayainya. Baiduri menenangkan Mia bahwa itu semua bukan sepenuhnya salah Mia, karena Mia hanya orang yang kurang ilmu agama. Lagi pula kini masalah sudah terjadi pada Mia dan tidak ada gunanya untuk menyesal. Mia terdiam gelisah. Baiduri berkata bahwa yang harus mereka lakukan sekarang adalah mencari jalan untuk keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Mia berkata bahwa ia sudah tidak bisa berpikir apapun. Yang dia mau hanyalah lari dari tempat ini. Baiduri mencegah hal itu dengan mengatakan bahwa lari bukanlah hal untuk menyelesaikan masalah. Baiduri mengajak Mia untuk bekerja sama menyelamatkan sahabat-sahabat mereka yang lain untuk tidak menjadi korban dari Walid. Walid tiba-tiba muncul sambil memberikan salam. Baiduri segera memakai cadarnya. Walid berkata bahwa ia ingin berbicara dengan Mia. Baiduri memberikan kode anggukan pada Mia bahwa Mia akan baik-baik saja. Baiduri akhirnya pergi. Walid mendekat pada Mia lalu bertanya apakah Mia memberitahu rahasia mereka pada Baiduri. Mia mengangguk pelan. Hambali pulang ke rumahnya dengan tergesa. Ia bertemu dengan ayahnya untuk menyampaikan bahwa Mia kini sedang hamil anaknya Walid. Datuk Bendahara terkejut mendengar itu sambil mengucapkan istighfar. Ia menegur Hambali untuk berhati-hati dalam berbicara karena bisa saja Hambali menyebar fitnah. Hambali membantah bahwa itu bukan fitnah karena Mia sendiri yang mengatakan. Ia juga menjelaskan bahwa Mia sudah berbulan-bulan tinggal di sini dan tidak keluar dari tempat ini, sehingga tidak mungkin jika Mia hamil oleh orang lain. Datuk bertanya apakah Hambali akan lebih mempercayai seorang bersia atau seorang guru mursyid. Hambali menjawab bahwa setan tidak mengenal seorang bersia atau mursyid, karena jika setan sudah menggoda, maka ia hanya akan menggoda manusia. Hambali juga mengatakan bahwa mursyid itu terletak pada ilmu, dan ilmu itu terletak pada akhlak. Dan semakin tinggi seseorang dengan ilmunya, maka semakin besar pula cobaannya. Datuk memotong ucapan Hambali dengan mengatakan bahwa memang benar ilmu Hambali lebih tinggi, karena Hambali belajar mengenai dan tahu mengenai itu semua. Datuk membela Walid dengan dasar al-duhaima, yang berarti kekacauan yang tak dapat dibedakan antara hak dan batil. Bagi Datuk, itu adalah hak Walid untuk menggauli Mia, karena Walid sudah memberikan bimbingan untuk Mia dari ilmu hingga keselamatan. Maka dari itu Mia berhak mendapatkan itu. Datuk berkata bahwa Mia adalah hambanya Walid, dan makna hamba berarti seseorang yang belum merdeka secara ilmu, batin, dan akhlaknya. Maka dari itu Mia berhak untuk dilakukan apa saja oleh Walid. Bagi Datuk, Mia ini sama halnya nilainya dengan barang. Hambali beristighfar mendengar itu. Ia menyadari bahwa ayahnya ini sudah jauh sekali dari ajaran Islam. Ia melanjutkan bahwa dirinya tahu bahwa ini adalah salah, maka ia harus membetulkan ajaran ini. Namun jika ayahnya merasa bahwa Hambali belum cocok dan belum pantas untuk membetulkan jalan ini, maka Hambali akan mencari orang yang lebih cocok untuk membetulkan kesalahan yang ada di jihad ummah ini. Hambali kemudian pamit untuk pergi. Datuk Bendahara lalu menjadi gelisah ketika putranya itu pergi. Walid berbicara dengan Mia. Walid berkata bahwa ia sayang pada Mia.
Maka dari itu, ia menjadikan Mia sebagai istri batinnya. Namun istri batin berarti bahwa Mia hanya menjadi istrinya di alam gaib saja. Ia juga berkata bahwa maka dari itu, anak yang ada di kandungnya Mia tidak seharusnya dilahirkan. Mia menjawab bahwa ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia juga malu karena semua orang sudah mengetahui bahwa Mia hamil. Walid bertanya apakah Mia sayang pada Walid. Mia mengangguk. Walid bertanya lagi apakah Mia masih mau menjadi istri batin Walid. Mia mengangguk lagi. Walid kemudian menyuruh Mia untuk menggugurkan anak yang ada di kandungannya itu. Baiduri pergi ke asrama putri dan mengajak para jemaat putri untuk berkumpul. Ia menasehati mereka semua dengan nada tinggi bahwa yang terjadi pada Mia itu sudah jelas salah. Ia mengingatkan para sahabatnya itu bahwa seseorang perempuan harus menjaga marwahnya, bukannya memberikan tubuh mereka secara sukarela pada laki-laki. Karena laki-laki hanya mengedepankan nafsu mereka saja, dan yang dirugikan lagi-lagi adalah pihak perempuan. Para jemaat mulai merenung dan dia menangis. Baiduri bertanya apa tujuan mereka datang jihad ummah. Mereka menjawab bahwa tujuan mereka untuk mencari jalan Allah. Baiduri berkata, lalu mengapa sahabat-sahabatnya ini melanggar perintah Allah ketika sedang mencari jalan Allah? Dewi berkata bahwa Walid membujuknya dan memperlakukan dirinya seperti binatang. Namun Dewi hanya bisa bersabar karena Walid berkata bahwa Dewi adalah istri batinnya, maka Dewi harus tunduk padanya. Amirah juga mengatakan hal yang sama, bahwa Walid juga membujuknya dan mengatakan hal yang sama padanya bahwa ia adalah istri batin Walid. Amirah merasakan sakit saat bersama Walid. Namun Walid berkata bahwa tidak apa-apa merasakan sakit asalkan Walid puas. Amirah menangis mengingat itu semua. Baiduri tidak menyangka bahwa begitu banyak jemaat putri yang menjadi korban Walid. Baiduri bertanya siapa lagi yang menjadi korban Walid, namun tidak ada yang menjawab. Baiduri bertanya pada Syirah apakah Syirah juga. Syirah menangis kencang lalu meminta maaf pada Baiduri. Baiduri segera memeluk dan menenangkannya. Baiduri berjalan keluar dari asrama putri dengan tergesa-gesa, lalu ia bertemu dengan Hambali. Baiduri memanggil Hambali lalu ia berhenti sejenak untuk menenangkan diri sambil terus mengucapkan takbir. Hambali bertanya ada apa? Baiduri menjelaskan bahwa gadis-gadis di jemaat putri semuanya sudah tidur dengan Walid. Hambali terkejut mendengar itu. Baiduri ingin segera menghentikan ini semua dan menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Ia juga berkata jika Hambali tidak ingin melakukannya malam ini, maka ia akan melakukannya sendiri malam ini untuk membebaskan para jemaat ini. Baiduri tidak kuat mendengar cerita para sahabat-sahabatnya yang dilakukan seperti binatang oleh Walid. Adalah untuk mencari ilmu agama untuk Allah, bukan dijadikan pelacur seperti ini oleh Walid. Hambali menenangkan Baiduri, kemudian berjanji bahwa ia akan melakukan sesuatu malam ini untuk menghentikan ini semua. Humi Hafizah diam di dermaga danau. Ia mulai memikirkan mengenai perbuatan suaminya itu yang sudah mulai ia sadari melanggar. Ia melihat sendiri ketika Walid tidur dengan Amirah malam itu. Ia membuatnya teringat dengan Fatin, anaknya sendiri. Ia teringat akan Fatin yang menangis meminta bantuan untuk tidak dinikahkan dengan orang tua karena Fatin hanya ingin bersekolah. Umi Hafizah menangis mengingat itu semua. Hambali berkumpul dengan beberapa jemaat putra di sungai. Ia menyampaikan dakwah mengenai orang yang harus mereka percaya benar sebagai utusan Allah. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang yang mengaku sebagai utusan Allah untuk menunggangi agama. Hambali memberitahu ciri-ciri seseorang yang memang ingin memperjuangkan dakwah Islam adalah orang yang tidak membelokkan ajaran Allah dan tetap patuh lurus pada ajaran tersebut dan mengamalkan kalimat syahadat. Ia juga menambahkan bahwa orang yang harus mereka percaya sebagai wali Allah adalah orang yang mengamalkan sholat fardu, sunnah, qobliyah, dan badriyahnya. Maka jika orang itu memang mengamalkan dan melaksanakan hal itu, maka orang itu adalah memang orang yang ingin mengajarkan ajaran Allah. Namun jika tidak, maka orang tersebut tidak harus mereka percayai. Baiduri kembali ke asrama putri. Para jemaat putri menyampaikan bahwa mereka tidak melihat Mia dan Syirah. Dewi menyampaikan bahwa Mia sudah dicuci otaknya oleh Walid, yang mana di pikiran Mia hanyalah Walid, dan Mia terlalu senang menjadi anak kesayangan Walid, sehingga Mia selalu patuh pada Walid. Baiduri bertanya lalu bagaimana dengan Syirah?
apakah ada yang melihat Syirah? Amira menjawab bahwa terakhir ia melihat Syirah membawa tasnya keluar dari asrama putri. Baiduri kemudian segera pergi dan meminta bantuan semua orang untuk mencari Mia. Baiduri terus memanggil-manggil Mia. Baiduri tiba di gazebo, lalu memukul pentungan, membuat semua orang terfokus dan penasaran atas apa yang terjadi. Baiduri mengumumkan menggunakan speaker untuk memanggil Mia, dan untuk orang yang tahu di mana keberadaan Mia, maka diharapkan melaporkan pada asrama Ummah. Walid yang sedang ada di singgasananya dan yang lainnya terdiam mendengar itu. Baiduri kemudian pergi, namun ia bertemu dengan Hambali. Hambali bertanya apa yang terjadi. Baiduri menjelaskan bahwa Mia menghilang dan Mia terakhir bertemu dengan Walid. Ia takut jika Walid melakukan sesuatu pada Mia. Humia Hafizah diam-diam sembunyi mendengar obrolan Hambali dan Baiduri. Walid pulang ke rumahnya sambil mengucapkan salam yang langsung disambut oleh Umi Robiatul dan Masita dengan membalas ucapan salam Walid. Umi Robiatul tersenyum manis menyambut kepulangan Walid. Masita berkata bahwa ia sudah memasak asam pedas telur ikan mayung yang mana merupakan makanan kesukaan Walid. Masita menawarkan Walid untuk makan, dan jika Walid ingin makan maka akan ia siapkan. Walid hanya diam. Lalu ia berjalan masuk meninggalkan para istrinya. Walid berhenti sejenak lalu memanggil Umi Robiatul untuk ikut dengannya karena ada yang ingin dibicarakan. Umi Robiatul kemudian mengikuti Walid masuk ke kamar. Di dalam kamar, Walid langsung menghentakkan tongkatnya. Ia kesal karena kondisi jihad Ummah menjadi berantakan dan Baiduri yang semakin bertingkah. Walid menyalahkan Umi Robiatul karena tidak bisa menjaga dan mengontrol Baiduri. Umi Robiatul berkata bahwa ia sudah memberitahu sebelumnya bahwa Baiduri itu keras dan sulit untuk dibentuk, dan juga ia tidak bisa bersama dengan Baiduri selama 24 jam. Walid berkata bahwa Baiduri sudah melampau karena sudah melanggar banyak aturan yang ada di jihad Ummah. Umi Robiatul membenarkan hal itu dan berkata bahwa Baiduri itu licik. Walid berkata bahwa orang seperti Baiduri tidak bisa dididik dengan kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan. Walid ingin Umi Robiatul untuk mengontrol Baiduri dan membuat Baiduri berhenti bertingkah serta tunduk pada mereka. Baiduri berjalan di lorong bersama dengan Umi Hafizah. Baiduri menyampaikan keresahannya mengenai jihad Ummah. Baiduri meminta Umi Hafizah untuk membayangkan jika Fatin, anak perempuannya, dijadikan alat pemuas nafsu oleh orang yang mengaku seorang utusan Allah. Baiduri menegaskan bahwa mereka datang ke jihad Ummah untuk mencari jalan Allah dan untuk mengenal Allah, bukan menjadi alat pemuas nafsu. Umi Hafizah bertanya apa maksud dari Baiduri ini. Baiduri berkata bahwa ia tahu sebenarnya Umi Hafizah tahu apa yang dimaksud olehnya. Namun Umi Hafizah mencoba untuk tutup mata dan mengabaikan itu. Namun bagaimana nantinya jika anaknya yang mengalami itu? Maka Baiduri tidak bisa membayangkan perasaan orang tua para jemaat putri jika tahu anak mereka bukannya mendapatkan ilmu agama Allah, melainkan menjadi alat pemuas nafsu. Baiduri memohon pada Umi Hafizah untuk membantunya menghentikan ini semua dan membetulkan apa yang salah dari ajaran di jihad Ummah, karena ia tidak ingin ada korban lagi yang hamil seperti Mia. Umi Hafizah diam-diam menangis karena ia teringat Fatin yang dinikahkan dengan orang tua oleh suaminya itu. Umi Robiatul tiba-tiba datang dan memanggil Umi Hafizah untuk bertemu dengan Walid karena ada yang ingin dibicarakan oleh Walid dengannya. Baiduri segera menghentikan obrolan mereka. Umi Robiatul memandang Baiduri tidak suka. Umi Hafizah kemudian pergi meninggalkan Baiduri. Selama perjalanan menuju rumah, ia terus memikirkan ucapan Baiduri. Para jemaat laki-laki mencari Mia dan Syirah di area hutan. Mereka berusaha untuk terus mencari sampai mereka menelusuri setiap daerah di pondok itu. Hambali dan 2 jemaat laki-laki datang ke rumah Walid. Hambali mengucapkan salam dan memanggil Walid untuk keluar dari rumah. Walid keluar lalu bertanya ada apa. Hambali bertanya di manakah Mia. Walid menjawab bahwa ia tidak tahu di mana Mia. Hambali berkata, bukankah Mia terakhir bertemu dengan Walid? Lalu mengapa kini tiba-tiba Mia menghilang? Walid menjawab bahwa Mia datang padanya untuk menceritakan masalahnya itu. Namun sesudah itu ia tidak tahu Mia pergi kemana. Hambali hanya terdiam.
Umi Robiatul mengajak Baiduri untuk bicara di gazebo dekat danau. Umi Robiatul menegur Baiduri untuk hati-hati dalam menyebarkan sesuatu di jihad Umma. Karena jika Baiduri ketahuan membuat onar, maka ia tidak akan segan untuk memberi hukuman pada Baiduri. Baiduri membela diri bahwa ia datang ke sini setelah belajar dari Mesir untuk memberikan ilmu ihsan supaya para perempuan lebih mengenal dirinya sendiri dan menjaga martabat mereka sebagai seorang perempuan dan tidak mendekati zina hanya karena rayuan seorang laki-laki. Umi Robiatul berkata bahwa ia tidak mengerti apa maksud Baiduri mengenai zina yang ada di jihad Umma ini. Baiduri berkata bahwa ilmunya memang tidak tinggi seperti Umi Robiatul, namun ia bersedia jika ia harus memberi pemahaman pada Umi Robiatul mengenai martabat seseorang perempuan dan dalam menjaga diri marwah mereka. Baiduri menjelaskan mengenai pentingnya untuk memahami Islam, iman dan ihsan dalam agama. Baiduri berkata bahwa seorang muslim tidak hanya mempelajari dan mengimani rukun Islam dan iman saja, tetapi ada yang lain yang harus mereka pelajari dan imani, yaitu ihsan. Baiduri berkata jika Umi Robiatul tidak bisa memahami ini dan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi para jemaat perempuan, maka Umi Robiatul tidak bisa dijadikan sebagai ibu mereka di sini. Baiduri tahu bahwa jemaat perempuan menjadikan para umi di jihad Umma sebagai ibu mereka untuk tempat berlindung dan berkeluh kesah. Namun jika begini balasan dari mereka, maka apa yang akan dirasakan oleh orang tua kandung para jemaat lainnya nanti jika mengetahui bahwa anak mereka dijadikan alat pemuas nafsu dan melakukan zina, bukannya mencari dan mengenal Allah. Walid kembali pada singgasananya dan bertemu dengan para orang kepercayaannya. Datuk Bendahara berkata pada Walid bahwa jika Baiduri sulit untuk dibentuk dan dijaga, maka ia bersedia menjadi suami zahir alias suami dunia Baiduri untuk membimbing Baiduri, dan ia akan membiarkan Walid untuk tetap menjadi suami batin Baiduri jika hal ini memang sejalan dengan tujuan Walid untuk memperjuangkan dakwah. Walid terdiam mempertimbangkan ucapan Datuk Bendahara. Baiduri berlari ke rumahnya. Ia memanggil-manggil ibunya yang membuat ibunya keluar dan bertanya ada apa. Baiduri menyuruh ibunya untuk segera mengemas barang-barang mereka karena mereka akan keluar dari jihad Umma malam ini. Ibunya bertanya ada apa yang terjadi. Baiduri menjelaskan bahwa di jihad Umma ini bukan hanya sesat, melainkan orang-orangnya juga sudah gila. Maka Baiduri sudah tidak kuat. Maka Baiduri akan mengajak ibunya untuk menyelamatkan diri dari tempat ini. Syira datang sambil berlari memanggil Baiduri. Baiduri bertanya apa yang terjadi. Syira menangis dan panik. Ia memberitahu Baiduri bahwa Mia ada di rumah sakit karena mengalami pendarahan yang hebat. Baiduri bertanya mengapa bisa Mia mengalami pendarahan. Syira menjawab bahwa Mia disuruh Walid untuk menggugurkan kandungannya. Baiduri beristighfar mendengar itu. Syira meminta Baiduri untuk merahasiakan ini karena Mia hanya berpesan pada Syira untuk memberitahu Baiduri. Mia hanya ingin Baiduri yang membantunya. Baiduri mengangguk. Ia menenangkan Syira dan berjanji akan membantu Mia. Baiduri meminta ibunya untuk menunggunya, dan sembari menunggu ia meminta ibunya untuk segera mengemas barang mereka. Ibu hanya terdiam dengan pandangan lurus pada Baiduri. Baiduri masih menenangkan Syira yang menangis karena panik mengingat kondisi Mia. Baiduri menghubungi Asikin temannya, bertanya di mana kini dia berada. Asikin menjawab bahwa ia sedang di luar untuk membeli barang. Baiduri meminta Asikin untuk pergi ke rumah sakit aman untuk membantu Mia di sana karena Mia sedang menggugurkan kandungannya di sana dan Mia mengalami pendarahan yang hebat. Asikin terkejut mendengar itu. Maka ia langsung mengucapkan kalimat istighfar. Baiduri meminta Asikin untuk membantunya, dan malam ini ia akan mencoba membawa para gadis untuk keluar dari jihad Umma seperti yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Asikin tidak yakin dengan tindakan Baiduri karena tindakan tersebut akan sangat berbahaya dan ia khawatir akan terjadi sesuatu pada Baiduri. Pada malam harinya, Baiduri mengajak para jemaat perempuan untuk segera pergi dan menaiki perahu. Hambali juga ikut membantu mereka. Setelah semua jemaat naik, Hambali bertanya apakah ada yang tertinggal. Baiduri menjawab tidak ada, kecuali memang gadis-gadis yang ingin tetap bersama Walid.
Baiduri pamit akan menjemput ibunya terlebih dahulu, lalu kembali ke dermaga. Hambali berpesan pada Baiduri untuk hati-hati. Hambali mempersilahkan perahu untuk berlayar. Hambali lalu menelpon Rizky untuk memberi kabar bahwa perahu sudah berangkat. Rizky sudah bersiap di pinggir danau menunggu kedatangan perahu. Ia memberitahu Hambali bahwa ia sudah mempersilahkan mobil van untuk membawa para jemaat pergi. Hambali kemudian berterima kasih pada Rizky. Baiduri dan ibunya berjalan melewati gelapnya malam dari asrama mereka. Ibu Kalsum masih ragu untuk pergi dan melihat sekitar apakah mereka akan baik-baik saja. Baiduri terus meminta ibunya untuk berjalan cepat dan meyakinkannya bahwa mereka akan baik-baik saja. Karena hampir semua jemaat perempuan sudah pergi, tinggal mereka saja. Tiba-tiba muncul Umi Robiatul menghadang mereka, membuat Baiduri dan ibunya terkejut. Baiduri dan Hambali diikat di tiang bambu. Walid berkata dengan amarah bahwa pengkhianatan terkeji adalah mereka yang berkhianat pada jemaat dan pemimpinnya. Walid menunjuk Hambali dan Baiduri sambil mengatakan bahwa mereka adalah para pengkhianat yang akan merusak agama. Hambali membalas tatapan Walid sambil berkata bahwa Walid adalah seorang munafik. Ia melanjutkan bahwa Walid bersaksi pada Allah dan Rasul dalam iman hatinya, namun sebenarnya adalah pendusta. Karena merusak jemaat ini, maka Walid adalah pengkhianat yang sebenarnya. Walid memalingkan wajahnya dari Hambali, lalu menghampiri Baiduri untuk bertanya kemana Baiduri membawa para jemaatnya. Baiduri dengan berapi-api menjawab bahwa ia membawa mereka pergi dari neraka nafsunya Walid. Kalsum memohon pada Walid untuk memaafkan Baiduri. Karena baginya Baiduri masih bodoh dan tidak tahu apa-apa, maka ia memohon pada Walid untuk tidak menghukum anaknya. Walid berkata bahwa orang yang berkhianat pada mursyidnya, maka sama saja berkhianat pada Allah dan Rasulullah. Walid berkata menggunakan firman Allah, Surat Al-Anfal ayat 27, yang berisi, janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan padamu, sedang kamu mengetahuinya. Para jemaat lain hanya diam mendengarkan dan menonton. Hambali berkata bahwa ia bukan pengkhianat dan dia tidak sudi untuk taat dan tunduk pada pemimpin yang zalim yang berusaha menutupi kejahatannya dengan dalil agama, serta pada penguasa yang mengaku menegakkan kebijaksanaan padahal merusak akidah demi memuaskan serakah nafsunya. Hambali menegaskan bahwa pengkhianatan sebenarnya adalah Walid. Baiduri menangis mendengar itu semua. Abi Saifullah atau Datuk Bendahara segera menghampiri Hambali dan memukulnya karena sudah kurang ajar. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah menghajari Hambali untuk bersikap lancang pada guru. Hambali membalas bahwa ia tidak akan taat pada guru yang durhaka pada perintah Allah dan Rasulullah. Ia bahkan bersumpah atas nama Allah bahwa ia berani memeranginya. Abi Saifullah membalas bahwa ketika kau menyalahkan orang lain, maka sebenarnya kau jauh dari jalan Allah. Walid menengahi mereka dan meminta Abi Saifullah untuk berhenti. Walid berkata bahwa tidak semua orang mengerti, apalagi Hambali dan Baiduri yang merupakan anak kemarin sore. Walid menghampiri Hambali dan mencengkram lehernya sambil berkata bahwa ia akan menghajari Hambali, bahwa penyebab rusak akhlaknya itu adalah nafsu, dan penyebab penderitaan itu kecintaan pada dunia, serta penyebab fitnah adalah kedengkian, dan penyebab perpecahan adalah perselisihan. Walid menegaskan bahwa ia tahu lebih banyak mengenai kebenaran karena ia sudah hidup di dalamnya. Hambali membalas kembali bahwa orang yang mengetahui mengenai kebenaran adalah ia yang bersaksi dengan iman dan tidak mencampurkan hal-hal syirik ke dalamnya. Hambali menegaskan bahwa orang yang tidak membatalkan kalimat syahadat tidak akan merusak jemaahnya, apalagi berpaling dari Allah. Hambali berkata bahwa orang yang seperti itu akan menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Walid berbalik dan langsung menampar Hambali. Hambali berkata bahwa tidak ada gunanya jika Walid punya ilmu yang tinggi dan rajin ibadah jika akhlaknya tidak mencerminkan itu. Hambali berkata dengan penuh kesal pada Walid bahwa Walid mampu bersujud palsu pada Allah, namun tidak mampu menahan hawa nafsu yang menjijikan. Walid memalingkan wajahnya dari Hambali lalu memanggil Ummi Hafizah, namun sayangnya Ummi Hafizah
tidak ada di sana. Asikin yang sedang di rumah sakit menelpon Rizky. Rizky baru saja memberangkatkan para jemaat pergi dari jihad ummah. Lalu ia segera mengangkat telepon dari Asikin dan menanyakan di mana keberadaannya. Asikin menjawab bahwa ia sedang di rumah sakit, namun Mia dalam keadaan kritis karena darahnya yang keluar terlalu banyak dan tidak berhenti hingga dokter sudah angkat tangan. Rizky meminta Asikin untuk terus memperhatikan kondisi Mia karena ia masih menunggu Baiduri dan Hambali. Asikin berkata bahwa ia takut hal yang tidak diinginkan terjadi pada Mia. Rizky meminta Asikin untuk tidak berpikiran seperti itu dan terus berdoa nanti mereka akan menyusul ke rumah sakit. Telepon kemudian selesai. Rizky cemas karena Baiduri Hambali tidak kunjung datang. Baiduri dan Hambali masih dihakimi oleh Walid dan para jemaat lainnya. Walid bertanya apakah Hambali dan Baiduri masih ingin melawannya. Kalsum memohon pada Baiduri untuk memberitahu Walid kemana ia membawa para jemaat itu. Namun Baiduri tetap tutup mulut. Abi Saifullah menghampiri Hambali dan memaksanya untuk memberitahu kemana Hambali membawa mereka pergi dan jangan membuatnya malu. Namun tetap Hambali juga tutup mulut. Walid berkata bahwa itu adalah pilihan mereka untuk tutup mulut, maka mereka harus dihukum karena sudah mengkhianati perjalanan dakwanya. Kalsum segera bersujud pada kaki Walid dan memohon untuk tidak menghukum Baiduri. Baiduri kesal melihat itu, maka ia berusaha melepaskan tali yang mengikat tangannya. Walid menuntun Kalsum untuk berdiri dan berkata bahwa hukuman tetaplah hukuman. Walid bertanya pada Abi Saifullah, apa hukuman untuk orang yang berkhianat pada agama? Abi Saifullah menjawab bahwa mereka harus dirajam. Hambali tersenyum lega ketika mendengar itu. Rizky dan temannya masih menunggu Baiduri dan Hambali, namun tidak kunjung datang. Ia bahkan mencoba menelponnya, namun ponsel Hambali tidak bisa dihubungi. Rizky merasa cemas dan aneh, karena sejak kabar terakhir Hambali yang mengabari bahwa ia akan menunggu Baiduri menjemput ibunya dahulu, tidak ada lagi kabar. Rizky khawatir seperti tidak ada yang beres. Di rumah sakit, Asikin juga mencoba menghubungi Baiduri. Namun ponsel Baiduri juga mati, tidak seperti biasanya. Di dalam ruang operasi, Mia sedang ditangani oleh para dokter karena pendarahannya tak kunjung berhenti. Di jihad ummah, Walid bertanya pada Kalsum apa hukuman yang pantas untuk Baiduri. Kalsum terdiam mendengar itu. Umi Robiatul menyuruh Kalsum untuk segera menjawab saja. Umi Robiatul tidak ingin Kalsum buta terhadap hukum Allah hanya karena Baiduri adalah anaknya. Maka sudah seharusnya Kalsum memberi hukuman pada Baiduri yang sesuai dengan hukum Allah. Kalsum menjawab bahwa ia ingin Baiduri dihukum dengan hukum dunia. Walid dan para jemaat lainnya terkejut ketika mendengar itu. Di ruang operasi, kondisi Mia semakin menurun, bahkan Mia hampir tak sadarkan diri. Dokter dan yang lainnya berusaha memanggil Mia supaya tetap sadar. Namun sayangnya di tengah-tengah itu, Mia menghembuskan nafas terakhirnya dengan mata melotot. Dokter kemudian keluar untuk memberitahu Asikin bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan Mia. Asikin lemas dan mengucapkan takbir. Rizky masih menunggu kedatangan Hambali dan Baiduri, namun mereka tidak kunjung datang. Hingga sudah 2 jam mereka menunggu. Rizky yakin bahwa ada yang tidak beres, maka ia bertekad akan melaporkan ini secepatnya pada polisi. Di jihad ummah, Abi Saifullah melemparkan batu sambil bertakbir pada Hambali hingga Hambali berdarah-darah. Ibunya meminta suaminya itu untuk berhenti melempari anaknya dengan batu. Walid bertanya pada Kalsum apakah Kalsum ingin merajam putrinya seorang diri atau olehnya. Kalsum mendekat pada Baiduri dan memeluknya. Ia tidak ingin ada yang melukai putri kesayangannya itu. Umi Robiatul memaksa Kalsum untuk segera memilih. Dan karena Kalsum tidak kunjung menjawab, maka ia menyarankan untuk Walid saja yang melakukan itu. Walid hendak melemparkan batu pada Baiduri, yang membuat Baiduri dan Kalsum menutup mata ketakutan. Namun Hambali meminta Walid untuk berhenti. Hambali berkata bahwa Walid cukup merajam padanya saja, karena Baiduri tidak salah. Walid tertawa sinis mendengar itu. Ia berkata bahwa Hambali sedang melakukan pengorbanan karena dia mabuk cinta. Walid lalu menyuruh Radin untuk membawa Baiduri pergi. Radin kemudian melepaskan ikatan di tangan Baiduri dan membawanya pergi diikuti oleh Walid. Kalsum
terus berteriak histeris meminta Walid untuk tidak melakukan apapun pada Baiduri. Ia bahkan memohon pada Umi Robiatul untuk membantunya. Rizky datang ke rumah sakit untuk menemui Asyikin. Ia memberitahu Asyikin bahwa Hambali dan Baiduri tidak ada kabar sejak 2 jam yang lalu, dan ia merasa khawatir karena pasti ada yang tidak beres di sana. Maka ia ingin segera melapor pada polisi. Asyikin berkata bahwa mereka tidak bisa melapor pada polisi karena ada jenazah yang harus mereka pertanggungjawabkan ini. Asyikin tidak tahu informasi mengenai keluarga Mia karena hanya Baiduri yang tahu, namun Baiduri tidak bisa dihubungi. Rizky berkata bahwa mereka harus nekat untuk menerobos masuk ke Jihad Ummah. Walid membawa Baiduri ke sebuah kamar. Ia melepas pakaian dan aksesoris yang membalut tubuhnya satu persatu, sambil berkata bahwa Baiduri terlalu angkuh. Baiduri gemetar ketakutan dan menangis. Walid kemudian menampar Baiduri hingga mulut Baiduri berdarah. Walid kemudian memegang pundak Baiduri dan berkata bahwa ia akan membuat Baiduri berlutut padanya malam ini. Baiduri melempar air liur pada Walid dan berkata bahwa ia tidak sudi. Walid kemudian melempar Baiduri ke samping dengan kasar, membuat Baiduri berteriak histeris. Ibu Kalsum masih memohon pada Umi Robiatul untuk melepaskan Baiduri. Namun Umi Robiatul menghiraukannya dan menyuruh orang untuk membawa Ibu Kalsum ke pondoknya dan diikat. Hambali berteriak meminta Umi Robiatul untuk melepaskan Ibu Kalsum dan jangan menyentuhnya. Umi Robiatul menyuruh Hambali untuk tidak ikut campur. Lalu ia berkata pada Abi Saifullah, jika anaknya tidak ingin berada di sini dan masih mencoba menghancurkan Jihad Ummah, maka pergi saja dari Jihad Ummah. Polisi tiba-tiba datang mengepung mereka, membuat mereka semua bingung. Polisi juga membantu melepaskan Hambali. Hambali kemudian segera kabur. Di dalam kamar, Walid masih mencoba untuk meniduri Baiduri. Lalu muncul Umi Hafizah yang menendang Walid untuk menjauh dari Baiduri. Umi Hafizah berkata dengan penuh amarah bahwa Walid adalah seorang iblis yang tidak ada kapoknya menggunakan agama untuk memuaskan hawa nafsunya yang menjijikan itu. Walid terkejut melihat Umi Hafizah seperti itu, maka ia berkata bahwa neraka untuknya. Walid hendak memukul Umi Hafizah, namun muncul Hambali yang langsung menonjok wajah Walid. Umi Hafizah segera membawa Baiduri menjauh. Walid kemudian menggunakan tongkatnya untuk menghajar Hambali. Hambali sempat terjatuh dan saat ia akan bangkit, tiba-tiba muncul polisi yang menodongkan pistol pada Walid. Polisi itu meminta Walid untuk menyerah, namun Walid tiba-tiba mengeluarkan pedang dari tongkatnya itu. Hambali menjauh dan menghampiri Umi Hafizah dan Baiduri yang berlindung di balik punggung polisi. Polisi akhirnya harus menembakkan peluru untuk membuat Walid menyerah. Para polisi membawa Walid dan para pengikutnya ke pinggir danau untuk meninggalkan Jihad Ummah, karena polisi akan membawa mereka ke kantor polisi menggunakan mobil mereka yang ada di seberang. Rizky dan Asyikin yang baru tiba segera memeluk Hambali dan Baiduri. Mereka merasa bersyukur karena Hambali dan Baiduri masih baik-baik saja. Baiduri berkata pada Asyikin bahwa Allah yang sudah menyelamatkannya dan dia tahu kalau Asyikin yang membuat laporan ke polisi. Asyikin bingung lalu menjawab bahwa ia tidak membuat laporan. Umi Hafizah berkata bahwa ia yang membuat laporan ke polisi. Semua jemaat di sana terkejut mendengar itu. Baiduri merasa lega dan bersyukur mendengar itu. Ia berterima kasih pada Umi Hafizah. Polisi kemudian membawa Walid dan pengikutnya naik ke perahu untuk menyeberangi danau. Menatap sinis Hambali, Kalsum segera melindungi Baiduri ketika Walid melewati mereka. Abi Saifullah meminta tolong pada Hambali untuk menyelamatkannya, namun Hambali hanya diam. Walid dan para pengikutnya dibawa masuk ke mobil polisi. Mereka menggunakan borgol di tangannya. Umi Robiatul memandang sinis Umi Hafizah, lalu berkata bahwa dia adalah pengkhianat. Umi Hafizah menjawab, ia lebih baik berkhianat pada mereka daripada pada Allah. Walid hanya menatap sinis Umi Hafizah, lalu masuk ke mobil polisi. Abi Saifullah masih meminta tolong pada Hambali untuk menyelamatkannya, namun Hambali tetap diam saja. Mobil polisi itu kemudian pergi. Baiduri berkata bahwa ia bangga pada Umi Hafizah karena akhirnya berhasil melawan mereka. Maka Umi Hafizah
adalah pejuang yang sebenarnya menyelamatkan para jemaahnya. Umi Hafizah menjawab bahwa ia hanya ingin menebus rasa bersalahnya pada gadis-gadis itu. Hambali berkata bahwa baginya Baiduri adalah pejuang wanitanya. Baiduri tiba-tiba merasa malu. Lalu ia mendekat pada Hambali sambil berkata bahwa semua ini adalah pelajaran untuk mereka tentang bagaimana Islam itu harus dipahami secara utuh. Hambali membalas bahwa mereka jangan mengambil hanya sebagiannya saja dan mengabaikan yang lainnya. Baiduri berkata lagi bahwa mereka harus mengikuti petunjuk yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnahnya, maka itu adalah kebenaran yang mutlak. Hambali berkata bahwa ia tidak menyangka di akhir zaman ini masih ada Nusaibah binti Ka'ab. Umi Hafizah berkata Baiduri bukan Nusaibah, melainkan Kaulah binti Al-Aswar. Baiduri tersenyum mendengar itu. Hambali berkata bahwa perjuangan mereka sudah berakhir, maka Baiduri sudah boleh lepas cadarnya itu dan membiarkan Hambali untuk mengetahui isi hati seorang Baiduri. Baiduri hanya tersenyum manis. Asikin, Rizki, Umi Hafizah, dan Ibu Kalsum hanya tersenyum melihat mereka yang malu-malu. Walid dan pengikutnya dibawa ke kantor polisi dan diberitakan bahwa jihad ummah adalah ajaran sesat yang dibangun sejak tahun 1998 dan dipimpin oleh Muhammad Imam Mahdi yang menganggap bahwa dirinya adalah seorang Imam Mahdi di akhir zaman. Walid dan pengikutnya dikabarkan melakukan proses interogasi sebelum proses hukuman mereka. 1 bulan kemudian, jihad ummah kini sudah berubah. Para jemaat sudah kembali lagi ke jihad ummah. Baiduri menyampaikan dakwanya mengenai cerita Imam Al-Hasan yang pergi melamar Robiatul Adawiyah, di mana Robiatul Adawiyah berkata bahwa perempuan memiliki 9 nafsu dan 1 akal. Namun perempuan dapat menahan hawa nafsunya itu hanya dengan 1 akal. Tetapi para lelaki yang memiliki 9 akal dan 1 nafsu tidak bisa menahan nafsunya. Baiduri bertanya di manakah akal sehat perempuan jika mereka memberikan dirinya untuk memuaskan nafsu seorang laki-laki yang menyelewengkan Rasulullah dan Allah. Hambali juga berdakwah di sana pada jemaat laki-laki mengenai orang yang memiliki hikmah akan selalu dapat menemukan pelajaran bahkan dari seorang pembohong dan penjahat. Namun orang yang berilmu tinggi namun tidak mendapatkan hikmah, maka hanya ingin belajar dari orang yang alim saja, maka orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan kebijaksanaan. Hambali bertanya dengan tegas di manakah akal mereka dalam beragama. Dan film pun tamat.